adalah berupa membuat poster ya, nanti posternya ditampilkan, dibikin. Nah, ini Pak Wasi ingin memberikan contoh aja yang kemarin ya. Jadi kan merehab medik itu ada dua yang menjadi sorotan utama, case-nya adalah mengenai lower limb sama yang upper limb ya. Nah, beberapa contoh ini beberapa contoh ya. Tahapan yang harus Anda lakukan nantinya ketika mendapatkan problem itu adalah satu, misalkan untuk protesis tangan itu problem analisnya apa gitu. Misalkan kehilangan tangan jari atau lengan apa 5 jari, 1 jari atau apa lengan atas tapi apa istilahnya tangannya atau ininya lengan atasnya. Nah, ini beda ya, problem analisnya berbeda ya. Kemudian kalau yang exoskeleton tangan juga begitu, dipakai untuk apa? Misalkan untuk pasien stroke gitu ya. Fungsinya untuk apa? Apakah untuk menggenggam ataukah fungsinya untuk gerak dinamik yang lain? Ini tentu problem analisnya berbeda dengan yang statis dan dinamisnya. Jadi ini benar-benar diamati. Kemudian kaitan dengan ankle foot-nya atau kaitan dengan kaki ya, misalkan itu apakah akibat dari neuromuskular atau akibat dari cerebral palsy, jadi akibat dari komunikasi dengan otak sehingga kesulitan dalam berjalan. Jadi ini problem analisnya harus apa Anda bikin sedetail dan sefokus mungkin ya. Jadi benar-benar bukan istilahnya satu untuk semua, semua untuk satu, bukan ya. Istilahnya satu masalah ini memang dikerjakan untuk satu perihal gitu. Kalau nanti di dalam apa perjalanannya bisa mendapatkan atau menangani masalah lain itu soal lain ya. Tapi prinsipnya satu masalah, satu pekerjaan gitu ya. Nah, berikutnya setelah problem analisis dilakukan abstraction dan idenya. Idenya apa gitu. Misalkan pada protesis tangan idenya mekanik, myoelektrik, misalkan berbasis EMG atau hybrid. Kalau pada exo misalkan menggunakan elektromekanik atau menggunakan VES. Kalau misalkan pakai ankle foot, itu idenya misalkan konvensional atau dynamic atau macam-macam ya. Kemudian untuk tahapan expand, freeze, and selected itu pada pemilihan anunya ya sensor dan seterusnya ya. Misalkan pada protesis tangan itu dipilih myoelektriknya karena fungsionalnya ya kan, kita milih juga kadang-kadang myoelektrik tapi bukan pada fungsinya, bisa yang lain gitu ya. Kemudian fungsi yang lain misalkan bisa dikontrol ya. Kemudian kalau exo itu elektromekanik tapi butuh tambahan gerakan misalkan gitu. Kalau AVO misalkan untuk ankle foot dipilih yang dynamic menggunakan mekanisme tekan ya. Itu beberapa pilihan. Tahapan berikutnya ada sintetik 1, ini konsep awal. Biasanya kita sebelum melakukan ide itu kan habis didapatkan ide, abstraknya dapat, kemudian coba ditelaah dari sisi bahan sebenarnya. Bahan dan mekanisme kerjanya kira-kira nanti habis itu kita coba sketsa desainnya itu menggunakan bisa menggunakan drawing macam-macam ya sketsanya supaya lebih tergambar secara abstraksi tadi, tergambar secara visual sehingga kita bisa membayangkan ya sketsanya. Kemudian nanti sketsa 2 itu lebih detail lagi. Dari sketsa itu mungkin akan muncul model-model ya, pemodelan ya, analisisnya, kotak atau nanti bahan, kemudian dari tiap kotak itu nanti memiliki fungsi apa begitu ya. Jadi itu nanti kaitannya dengan sintesis yang kedua lebih kepada detail dari konsep sintesis 1. Maaf, ini suaranya terdengar kan? Masuk ya? Keluar, Pak. Oke.
Sin 3 itu nanti lebih ke lengkap lagi, jadi detail gambarnya, ya, gambar detail lengkap. Jadi mulai mekanisme awal. Jadi kalau kita bicara flowchart gitu, blok diagram antar blok itu sudah terhubung dan tiap blok itu menjelaskan secara detail hubungan bahan, komponen, ilustrasinya udah clear gitu ya. Sampai kepada mekanisme etiknya. Jadi bagaimana ini dibuat, kemudian proses produknya seperti apa, sampai biayanya, sampai kepada izin etiknya. Itu kira-kira bagaimana ya. Nah, akhirnya nanti ada prototipe dan validasi. Ini tahapannya. Itu Anda diminta nanti prototipenya seperti apa sebelum diproduk itu. Namanya prototip itu setelah jadi kan diuji ya pada pasien. Mungkin tahapannya pada yang kalau lab itu biasanya ada istilah in vitro, in vivo, kemudian dicoba kepada manusia yang sesungguhnya. Jadi kita bisa lakukan gradasi ya pasiennya apa saja gitu ya dari awal. Kemudian nanti final produknya itu kalau sesuai antara prototipe yang dibikin dan validasinya mendukung, validasinya bisa dari produk lain yang serupa atau alat yang memiliki fungsi yang mendukung hasil yang prototipe buat, itu nantinya akan bisa dibikin final produknya. Nah, final produknya ini mungkin bentuknya tidak harusnya sempurna ya, tapi biasanya kan ada produk 1, produk 2 dan seterusnya. Ini kan perbaikannya ada, sehingga di final produk itu paling enggak antara tujuan awal dari problem analisis itu, kemudian pada analisis sintesa, fase sintesanya itu sudah terpenuhi ya, tujuannya apa, kebutuhannya apa itu terpenuhi di final produk hasil akhirnya gitu ya. Nah, ini yang saya hanya sampaikan pada materi ini karena ini berkaitan dengan pertemuan berikutnya yang Anda harus menggali ide mengenai ini ya. Ini kalau ini saya pikir oke. Nah, dari sini kira-kira ada bayangan belum? Saya lanjutkan materi berikutnya. Nah. Ini Pak Wati ngasih dalam gimana Pak? Untuk alatnya apakah harus yang dinamis gitu Pak? Apakah kayak statis gitu nggak apa-apa atau gimana? Gimana? Gimana suaranya? Untuk prototipe yang dibuat itu apakah harus ada alatnya harus dinamis gitu, harus ada gerakan gitu atau boleh alatnya itu statis saja gitu? Nah, nanti harapannya sebenarnya alatnya itu ya kerangkanya jadi ya. Tapi kan itu nanti kan ada estimasi biaya ya. Kalau simulasi itu kan bagian dari sintesa ya. Bagian dari sintesa itu kan di sintesa atas itu kan membuat sketsa atau simulasi. Nantinya masuk di sketsa 2 sintesis 2. Nah, harapannya Pak Wati itu prototipenya itu sudah berupa rangka ya. Tapi tentu Anda berpikir harus yang sederhana, bukan yang harus bagus, enggak. Sehingga perhitungan estimasi biayanya menjadi penting ya. Nanti saya kasih contoh beberapa kakak kelas yang sudah bikin ya untuk beberapa topik yang Pak Alfian sempat sampaikan itu. Itu kira-kira menjawab enggak ini pertanyaannya nih? Jika itu supaya saya mungkin itu saya sebutkan yang Pak dikirim kan ada contohnya ada tujuh Pak, itu ada gerakan-gerakan semua. Apakah kalau kita memilih yang itu kita sendiri tapi ada untuk produknya itu statis gitu Pak, nggak perlu adanya mekanikal gitu. Apakah tidak apa atau harus kalau bisa ada prototipe itu harus ada yang bergerak gitu atau harus pakai sensor atau gimana? Oh, kalau itu nanti diskusinya sama kelompok itu, Raihan. Jadi itu kan kaitannya dengan nanti kan ada diskusi tiap orang itu kan ada sumbangsih ya mengenai misalkan nanti topik A begitu, topik A itu nanti
misalkan terkait dengan cerebral palsy misalkan kaitannya sama itu. Berarti alat yang bisa mendukung gerak kaki misalkan akibat dari penyakit cerebral palsy gitu. Nah, itu kan akhirnya beberapa terapi yang mendukung kira-kira apa gitu. Nah, itu diskusinya antar teman. Ya, apakah memang dibutuhkan alatnya yang mayo, yang mendorong secara otomatis atau cukup sebenarnya tidak harus yang otomatis tapi butuh perangkat tambahan yang bisa digerakkan sendiri. Itu juga ada fungsinya mendorong misalkan pakai velcro atau pakai pengikat lain atau kalau satu bergerak itu menambahkan gerak yang lain itu nanti di sketsa setiap orang akan memberikan sumbangsihnya kira-kira begini desainnya nanti kira-kira muncul biayanya kemudian perangkat kebutuhannya apa saja itu nanti benar-benar didiskusikan bersama. Makanya kemarin Pak Wati sampaikan ada namanya USG urgency serious growth. Jadi nanti dipilih dari beberapa misalkan judul cerebral palsy itu kan banyak desain prototipenya. Nanti tiap orang itu mengusulkan nanti desain saya ini, desain inilah nanti dari memanfaatkan mekanisme USG urgent serious growth ya nanti dipilih dikasih nilai nilainya misalkan 1 sampai 15 gitu. Jadi kalau nilainya semakin tinggi berarti semakin baik nilainya artinya dibutuhkan. Nah, itu di antara teman-teman nanti digali tipe ini gitu. Nah, dari itu pilihannya kalau sudah satu mengerucut pada satu ini masih di awal ya. Setelah pemilihan topik kemudian muncul abstraksi itu kan teman-teman mikir sendiri satu-satu orang per kelompok. Idenya gini. Penawaran ide di kelompok itu akhirnya menggunakan metode USG tadi. Username, serious growth tadi. Itu pilihnya kayaknya gini ya. Habis itu dipilih, kalau sudah dipilih, nah udah berarti masuk pada analisis fasanya. Paling itu berarti tujuannya dan seterusnya. Habis itu nanti mikir kebutuhan untuk sintesanya. Mulai dari simulasi atau drawingnya sampai simulasinya. Kemudian nanti diturunkan apakah ini butuh alat yang elektromekanikal gitu. Kalau nggak butuh, ya yang sifatnya statik ya nggak apa-apa juga. Berarti butuh kira-kira apa gitu. Jadi kira-kira begitu ini gambarannya nanti untuk dilakukan begitu. Kira-kira begitu. Gimana Han? Atau yang lain ada yang ditanyakan? Pak, terima kasih. Oke, nanti sambil dipikirkan ya. Pak Wati menyampaikan ini materinya dari Pak Alfian sebelumnya ya, mengenai rehabilitation, engineering, and assistive technology ya. Berdasarkan materi yang sampaikan Pak Alfian itu, pemahaman mengenai rehabilitasi engineering atau rehab medik itu, poinnya adalah improving the quality of life. Jadi memperbaiki kehidupan. Jadi bagi masyarakat yang disebut dengan disabilitas atau kehilangan